Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Puput and welcome back to Rumput. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk share video kita ke sosial media yang kalian punya. Oke, seperti biasa malam ini aku akan membahas tentang kisah mistis. Kalau kita ngomongin soal fenomena mistis, pastinya udah menarik ya untuk kita bahas terus ya. Nah, ternyata banyak kejadian misterius yang masih belum bisa terpecahkan nih guys. Tapi, gimana jadinya kalau fenomena mistis itu berhubungan dengan kasus pembunuhan? Nah, ternyata guys, ada beberapa kasus pembunuhan keji yang terbilang sulit nih buat dipecahkan gitu. Bahkan aparat kepolisian pun kesulitan nih buat mengusut kasus tersebut. Nah, ada kejadian aneh nih, ada beberapa kejadian aneh yang masuk ke kasus pembunuhan ini. Yang justru guys, kasus ini yang tadinya sulit dipecahkan sama kepolisian, malah bisa dipecahkan sama arwah si korban tersebut. Kalau didengerin emang nyeremin ya guys ya, tapi hal ini pernah nih guys, benar-benar terjadi. Dan kasus tersebut mulai terungkap karena dipercaya arwah-arwah tersebut memberikan sebuah petunjuk akan penyebab kematiannya. Daripada makin penasaran lagi, langsung aja kita masuk pembahasan tentang kasus-kasus pembunuhan yang dipecahkan oleh arwah korbannya. Yang pertama ada Frederick Fisher. Nah, legenda hantu Fisher ini adalah sebuah cerita rakyat Australia yang sudah muncul sejak awal abad ke-19. Cerita ini muncul dari serangkaian peristiwa sejarah yang terjadi di Campbelltown yang sekarang menjadi sebuah pusat kota besar di pinggiran barat Sydney. Nah, dikisahkan pada tahun 1829, seorang petani Campbelltown bernama Fred Fisher yang tiba-tiba menghilang nih guys. Teman dan tetangganya, salah satunya bernama George Worrell, mengklaim bahwa Fisher ini telah kembali nih ke Inggris. Dan sebelum ia pergi, ia memberikan Worrell ini kekuasaan pengacara terhadap properti dan urusannya. Kemudian Worrell mengklaim bahwa Fisher ini telah memberikan catatan bahwa si Fisher ini nih nggak bakal balik lagi ke Australia. Dan si Fisher ini memberikan hak warisnya lah kepada si Worrell tersebut. Nah, singkat cerita, 4 bulan setelah Fisher ini menghilang, ada seorang pria bernama John Furley yang tiba-tiba lari nih guys ke dalam sebuah hotel yang ada di sekitar daerah tersebut. Nah, pas dia masuk ke dalam hotel tersebut, para petugas hotel melihat si Fisher ini tuh kayak ketakutan gitu guys. Dia tuh kayak gelisah gitu. Dan dia berkata nih kepada penjaga hotel bahwa dia ini telah melihat hantu si Fisher ini yang sedang duduk di rel jembatan yang dekat dengan si hotel tersebut. Si John ini mengatakan kalau hantu Fisher ini tidak sama sekali ngomong nih guys. Tapi hantu Fisher ini menunjuk tangannya ke sebuah hutan yang dekat dengan sebuah sungai. Lalu pas si hantu itu nunjuk ke arah hutan tersebut, tiba-tiba pas si Worrell ini nengok lagi ke hantu tersebut tuh, kan dia seenggaknya kan pas si hantu Fisher ini nunjuk, Worrell pasti nengok dong ke arah tunjukannya itu. Nah, pas balik lagi ke mukanya si Fisher, tuh hilang tuh. Si Fisher hantunya hilang gitu. Gone. Tahu kemana. Nah, awalnya nih ceritanya si Worrell ini dianggap halu gitu guys. Nih kebanyakan nih orang nih halu nih, maboy kali ini orang nih ngalu gitu kan. Tapi peristiwa ini nih yang mengelilingi kehilangannya si Fisher ini memunculkan sebuah dugaan sehingga pencarian polisi di tempat yang ditunjuk oleh hantu tersebut akhirnya dilakukan nih oleh pihak kepolisian. Nah, pas pihak kepolisian datang ke hutan tersebut, mereka mencoba nih untuk mencari
ada apa sih di hutan tersebut gitu kan. Nyari deh tuh, nyari pihak kepolisian, dan ternyata guys, pihak kepolisian menemukan jasadnya si Fisher telah terkubur di tepi sungai. Akhirnya pihak kepolisian melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Dan setelah melakukan investigasi, akhirnya terbukti nih, si George Worrell ini adalah dalang yang menyebabkan nyawa si Fisher ini menghilang. Akhirnya George Worrell ditangkap atas pengakuannya yang telah merampas tanah milik si Fisher ini dan menghilangkan nyawanya si Fisher. Dan George Worrell akhirnya mendapatkan hukuman yang setimpal nih guys. Apa hukumannya? Dia mendapatkan hukuman mati pada saat itu. Nah, si Fred Fisher ini dikuburkan secara layak di pemakaman Santo Peter's Anglican Church di Campbelltown. Legenda hantu Fisher ini sejak itu menjadi cerita rakyat nih guys, yang cukup terkenal pada saat itu, hingga dibuatkan festival tahunan bernama Fisher Ghost Festival. Oke, lanjut. Yang kedua ada Zona Hisser Show. Elva Zona Hister adalah seorang wanita biasa yang tinggal di Greenbrier pada Oktober tahun 1896. Zona saat itu bertemu dengan seorang pria bernama Edward Stribling Trout Shoe. Saat itu Shoe ini baru aja pindah nih guys ke Greenbrier untuk memulai kehidupan baru dan mendapatkan pekerjaan di James Crook Sands. Keduanya bertemu di tempat itu nih guys dan saling bercengkrama lah. Akhirnya mereka jatuh cinta nih pada pandangan pertama. Gak lama kemudian si Zona dan Shoe ini menikah nih guys. Meskipun sebenarnya ibu dari si Zona ini gak menyetujui hubungan mereka. Akhirnya keduanya menjalani kehidupan rumah tangga seperti layaknya pasangan biasa nih guys. Mereka bisa dibilang sebagai keluarga pasangan yang romantis lah pada saat itu. Nah, hingga pada tanggal 23 Januari 1897, Zona ini ditemukan tidak bernyawa di rumahnya sendiri. Nah, ada nih seorang anak laki-laki yang biasanya tuh suka main lah gitu ya ke rumahnya si Su sama si Zona ini nih. Terus dia datang nih ke rumahnya si Zona ini juga. Dan dia betapa terkejutnya guys. Kenapa? Dia menemukan si Zona terbujur kaku di lantai dengan kaki di atas tangga. Posisinya terbalik begitu tuh. Jadi kepalanya di bawah, kakinya di atas, di tangga gitu, nyungsruk gitu tuh dia. Nah, anak itu akhirnya lari nih, pulang nih ke rumahnya, terus menceritakan apa yang udah dia lihat ke ibunya. Nah, nggak lama ibunya itu nelpon nih seorang dokter buat datang ke rumahnya si Zona ini, dan akhirnya dokter itu datang nih ke rumah tersebut. Nah, pada saat si dokter ini datang, suaminya si Zona ini, si Su ini, ternyata udah ngebawa tubuh istrinya ini nih ke dalam kamar guys. Terus si lakinya ini nih udah ngebaringin badannya si Zona di atas kasur. Terus udah ngeganti bajunya si Zona itu tuh. Aneh nggak? Nah, menurut dokter nih, ini tuh hal yang, ya iya itu, aneh. Karena biasanya seseorang tuh nggak akan pernah berpikir untuk menggantikan pakaian seseorang yang sudah meninggal sebelum diperiksa oleh dokter. Dan gak hanya itu guys keanehannya, ada nih keanehan lainnya. Apa? Mau tahu? Jadi, si Su ini memakaikan Zona pakaian dengan model leher yang tinggi nih, yang segini nih. Model lehernya tinggi gitu kan. Terus gak hanya itu, si Su ini menutup mukanya si Zona dengan sebuah kain. Lalu Zona kemudian dimakamkan keesokan harinya pada tanggal 24 Januari 1897 di pemakaman lokal yang sekarang menjadi nama South Chapel Methodist Cemetery. Nah, saat itu sikapnya Su ini tuh aneh banget.
Jadi dia ini nggak mengizinkan sama sekali orang-orang yang ada tuh yang datang ke situ untuk mendekat ke peti mayatnya si Zona. Nggak cuma itu aja guys, si Su ini meletakkan bantal itu di salah satu sisi kepalanya si Zona. Su juga mengikat sebuah shell yang agak besar gitu ya, diikat deh tuh shellnya di lehernya si Zona pas di peti mati itu. Kelakuan anehnya si Su ini ya pastinya ya mengundang omongan-omongan para tetangga lah ya, dan orang-orang yang mendatangi pemakaman si Zona tersebut. Banyak yang menduga bahwa Zona ini bukan meninggal karena jatuh dari tangga, melainkan ada alasan lain yang berhubungan dengan suaminya tersebut. Mary Jane Hester, ibu dari Zona ini yakin nih guys, bahwa menantunya inilah yang telah membunuh putrinya tercinta. Saat jenazah si Zona akan dikuburkan, Mary ini sempat nih guys mengambil sehelai kain dari dalam peti matinya si Zona dan memberikan kepada Su, tapi si Su ini menolak tuh kain yang diberikan sama ibunya si Zona itu. Akhirnya Mary Jane membawa pulang nih kain tersebut guys. Nah pas dibawa pulang nih, dia kayak nyium bau-bau gimana sih, bau-bau amis gitu di kain yang tadi dia bawa gitu. Akhirnya dicoba nih buat dicuci tapi guys ternyata pas dicuci tuh kain tersebut mengeluarkan warna merah di air rendemannya tuh berubah jadi warna merah. Nah setelah kejadian si ibunya Zona ini nyuci nih, keesokan harinya nih guys, ternyata selama 4 hari 4 malam ibunya ini dimimpiin sama si Zona. Mimpinya apa? Si Zona ini ngasih tahu ibunya kalau si Sula yang telah menghilangkan nyawanya tersebut. Ia berkata bahwa Su ini adalah seorang lelaki yang kasar dan sering banget menyiksa dirinya. Ia juga sering guys dipukul gitu, diserang pada saat menyiapkan makan malam. Dan Zona juga bilang kalau Su telah mematahkan lehernya hingga ia terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Mary Jane kemudian mendatangi seorang jaksa penuntut lokal bernama John Alfred Preston dan meyakinkan si John ini untuk membuka kasus kematiannya si Zona tersebut. Dan awalnya si John ini nggak yakin nih sama omongannya ibunya si Zona itu, kayak ngerasa nggak mungkin lah, masa iya arwah bisa ngasih tahu gitu kan. Ya masih mikir pakai logika lah si John ini. Tapi karena desakan si Mary ini nih, ibunya si Zen ini, akhirnya jaksa tersebut bersedia untuk kembali membuka kasus kematiannya si Zona. Dan akhirnya pada 22 Februari 1897 jenazah Zona diotopsi. Proses otopsi yang memakan waktu 3 jam itu memperoleh hasil kalau lehernya Zona ini patah nih guys. Dan batang tenggorokannya si Zona ini hancur. Di lehernya Zona juga terdapat bekas jari yang diduga merupakan bekas sebuah cekikan nih guys. Dan gak lama kemudian polisi menangkap si Su ini karena pas dicek tanda jarinya itu tuh, ya udah bener itu adalah bekas cengkramannya si Su ke lehernya si Zona. Dan akhirnya Su ini diadili pada 22 Juni tahun 1897 karena kasus pembunuhan terhadap istrinya. Oke, kita lanjut yang ketiga, ada Teresita Basa. Teresita Basa adalah wanita berkebangsaan Filipina yang diketahui tinggal di Chicago, di mana dia bekerja sebagai terapis pernapasan nih guys di sebuah rumah sakit Edgewater. Di kantor dia diketahui sebagai pekerja yang bisa diandalkan nih guys, dan seorang wanita yang cukup pendiam pada saat itu. Nah, pada malam 21 Februari 1977, tetangga yang tinggal di ujung lorong apartemennya si Teresita ini
diketahui menghubungi seorang petugas kebersihan gedung nih guys, karena dia nyium bau-bau asap gitu, tapi dia nggak tahu tuh asal bau asapnya itu dari mana. Otomatis petugas kebersihan itu naik dong tuh ke apartemen itu, dan dia coba juga cari-cari nih asalnya baunya dari mana nih, kok kagak nemu gitu kan. Dicoba cari, tetap aja nggak nemu. Akhirnya petugas kebersihan itu nelpon nih pemadam kebakaran buat datang ke apartemen tersebut. Nah, pas petugas kebakaran itu datang nih guys, mereka menemukan sumber asap itu ternyata berasal dari kamarnya si Teresita. Akhirnya petugas pemadam kebakaran mencoba untuk memaksa nih mendobrak kamarnya si Teresita nih guys. Dan beberapa menit kemudian, petugas pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan api yang ada di kamarnya si Teresita. Nah, pas asap udah hampir hilang nih, pemadam kebakaran dikejutkan dengan penemuan tubuh Teresita yang sudah hampir hangus terbakar. Dan akhirnya penyelidikan pun dilakukan nih guys, pasca penemuan tubuh Teresita itu. Nah, setelah melakukan otopsi, para penyidik menyimpulkan bahwa ada kejanggalan yang terjadi pada tubuhnya Teresita. Dan ternyata nih guys, ditemukan indikasi bahwa Teresita ternyata dibunuh, dan api di apartemennya itu kemungkinan adalah upaya untuk menyembunyikan pembunuhan tersebut. Dan dalam analisa pasca otopsi, penyidik mengatakan bahwa Teresita telah gimana ngomongin nih, dibuka dah tuh baju yang ada di badan nih gitu. Nah, terus kemudian dia ditikam menggunakan pisau tepat di jantungnya Teresita. Nah, penyidik mendapati bahwa ada beberapa pakaian yang diketahui sengaja dilemparkan ke atas tubuh Teresita sebelum ia akhirnya dibakar. Karena kondisi kamar apartemennya Teresita ini sudah 80% hampir hangus terbakar, segala macam petunjuk untuk mengidentifikasi si pelaku ya nampaknya nggak bisa nih guys buat ditemuin. Dan meskipun begitu, ada satu petunjuk yang kemudian menjadi satu-satunya hal yang bisa polisi gunakan untuk mencari pelakunya. Petunjuk itu berbentuk sebuah kertas yang aneh nih guys. Jadi anehnya kenapa? Itu kertas nggak kebakar sama sekali. Jadi udah hampir 80% nih kebakar nih tuh kamar. Tapi tuh kertas nggak kebakar. Terus di kertas itu ada tulisan belikan tiket teater untuk AS. Nah, dari kertas tersebut polisi langsung mempercayai bahwa sosok berinisial AS itu adalah si pelaku. Nah, selama beberapa minggu berikutnya nih guys, para detektif mewawancarai orang-orang yang mengenal si Teresita ini. Dari tetangganya, terus dari rekan kerjanya, terus dari keluarganya gitu kan. Nah, ternyata dari wawancara tersebut nggak ada yang menghasilkan petunjuk untuk menjelaskan sosok si AS ini itu siapa gitu. Nah, singkat cerita, setengah tahun berlalu nih setelah kejadian tersebut, ada nih seorang wanita berkebangsaan Filipina yang ternyata kerjanya sama nih sama si Teresita di rumah sakit yang tadi aku sebutin tuh, aku lupa tuh namanya apa, susah maaf. Nah, wanita tersebut mendatangi polisi nih guys, dan ternyata wanita tersebut bernama Remy Bias Remy Chua. Nah, perempuan ini mengaku nih bahwa selama 6 bulan terakhir dia ini terus memimpikan seorang wanita setiap malam. Dalam mimpinya, wanita itu menyebutkan namanya adalah Teresita. Dan Teresita terus memohon kepada si Remy ini untuk pergi ke kepolisian dan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi sebenarnya. Menurut suami Remy, dalam beberapa kejadian Remy ini diketahui sering mengigau nih guys saat tidur. Nah, pas dia ngigo, suaminya ini yakin nih bahwa suara yang keluar dari tubuhnya si Remy ini bukan suaranya Remy,
suara orang lain gitu, berubah gitu suaranya. Nah, suaminya itu tuh juga pernah suatu hari menemukan si Remy ini sedang mengigau dan dia mencoba nih untuk ngajak ngomong si Remy nih pas ngigo gitu kan. Tapi pas diajak ngomong nyambung gitu guys. Dia kayak nanya, kamu siapa gitu. Saya Teresita. Kamu kenapa? Kok bisa masuk ke tubuh istri saya? Diceritain dah tuh gini nyambung gitu. Dan pas ngigo nih guys, si Remy ini ngomong nih, ngasih tahu gitu bahwa seorang pria bernama Alan Shawry adalah orang yang telah membunuhnya. Nah, suara itu mengungkapkan bahwa Shawry adalah seorang petugas yang juga bekerja nih guys di rumah sakit Edgewater. Nah, terlepas dari pengakuan yang gamblang itu tuh, si Remy ini sama sekali nggak inget apa yang udah dia alamin pas dia ngigo tuh guys. Dia nggak inget dia ngomong apa gitu, dia mimpi apa dia nggak tahu tuh. Nah, awalnya sih suaminya Remy ini nggak mau tuh lapor ke polisi. Ya, karena takut gitu, dipikir halu juga gitu. Kayak apaan sih lu? Telepon datang ke polisi gara-gara bini lu ngigo. Kan nggak logis. Dan ya masa iya antu ngajak ngobrol gitu terus ngasih tahu gitu kan apa yang dialamin waktu hidup, kan nggak mungkin gitu. Polisi mikirnya ya begitu. Dan si suaminya si Remy ini ya mikir kalau dia mau lapor ke polisi pasti harus ada bukti dong ya. Bukti kalau emang si Alan ini yang ngebunuh si Teresita gitu kan. Dan ternyata nih guys, si suaminya Remy ini sempat ngomong nih sama si hantu Teresita itu. Dia bilang nggak bisa melakukan pelaporan seenaknya tanpa memiliki bukti. Tapi si hantu Teresita ini terus aja nih ngeganggu, terus ngomong kalau Shawry lah yang telah menghilangkan nyawanya dan mengambil beberapa perhiasan miliknya. Dan pada akhirnya karena lama-lama ya kesel gitu ya, istrinya diganggu, terus dibikin kesurupan gitu tiap malam. Ya akhirnya si suaminya si Remy ini datanglah gitu mau nggak mau ke kantor polisi gitu guys. Dan diceritain gitu apa yang dialamin, dan bener aja. Polisi nganggep si suaminya Remy itu halu. Dan ya pastinya detektif ngeraguin dong ceritanya si suaminya si Remy ini. Nah, walaupun si detektif ini ngerasa suaminya Remy ini halu gitu kan, tapi masih ada tingkat rasa ketertarikan gitu guys sama cerita si suaminya Remy ini. Dan karena ya udah penasaran gitu, akhirnya detektif ini melakukan penyelidikan nih guys. Nah, tadi kan aku udah sebutin nih ya, ada sebuah kertas yang bertuliskan inisial AS. Dan ternyata kalau misalkan disambungin sama omongannya si suaminya Remy, Alan Shawry, AS. Nyambung tuh, nyambung kan? Nah, akhirnya kepolisian melakukan penyelidikan terhadap si Alan Shawry ini. Dan ternyata guys, betapa terkejutnya pihak kepolisian bahwa pas si polisi datang nanya si Alan Walker, Alan Walker, DJ dah tuh. Mohon maaf nih, kenapa jadi ke Alan Walker nih? Alan Shawry. Mohon maaf nih, datang nih ke Alan Shawry. Pas datang nanya, ternyata dia ngaku guys, kagak usah pakai capek-capek polisi nyari-nyari apa bagaimana. Pas datang udah ngaku, iya saya yang menghilangkan nyawa Teresita. Udah begitu aja. Nah, ketika detektif membawa si Alan nih buat diinterogasi, si Alan ini mengkonfirmasi kalau dia ini emang jujur nih, dia pergi nih ke apartemennya Teresita. Niatnya buat ngebetulin TV-nya si Teresita yang rusak. Tapi nggak tahu kenapa nih tiba-tiba ada hantu, ada iblis yang merasuki badannya dia gitu. Bahwa dia tiba-tiba tuh niat untuk mencuri perhiasannya si Teresita, terus membunuh si Teresita. Nah, menindaklanjuti klaim hantu Teresita
bahwa Alan ini diketahui telah mencuri perhiasan dan memberikan perhiasan tersebut kepada pacarnya si Alan. Ternyata dia datang ke situ buat ngambil perhiasan, terus perhiasan itu dikasih itu ke pacarnya. Nah, akhirnya polisi nelpon pacarnya si Alan nih, mengkonfirmasi lah, apakah benar yang dibicarakan, apa yang bagaimana nih, apa yang diomongin sama Alan gitu kan tentang perhiasan yang telah diberikan kepada kamu gitu kan ya. Nah, si pacarnya Alan bilang, iya benar, si Alan memberi perhiasan kepada saya nih Pak, tapi saya nggak tahu asalnya dari mana itu perhiasan gitu, kata si pacarnya si Alan. Nah, akhirnya perhiasan tersebut diminta nih oleh pihak kepolisian, dan polisi mendatangi keluarga dan beberapa teman korban untuk menganalisanya, dan keluarga mengkonfirmasi bahwa perhiasan itu benar miliknya si Teresita. Dan teman-temannya juga mengkonfirmasi juga benar itu adalah perhiasan miliknya si Teresita. Dan akhirnya Saori ini didakwa dan diadili atas pembunuhannya si Teresita. Meskipun dia mengakui kejahatannya kepada detektif, tapi dia ini sempat memutuskan untuk memberikan pembelaan tidak bersalah nih guys. Sebelum kemudian merubah statementnya dan mengaku bersalah pasca sidang berakhir. Bagaimana sih? Lo kan tadi ngaku, tapi lo juga bilang lo gak bersalah, bagaimana? Mana sih? Aneh kan? Oke, segitu aja guys kasus pembunuhan yang diungkapkan langsung oleh korbannya, arwah korbannya. Gimana menurut kalian nih? Apa kalian percaya dengan kisah yang tadi udah aku bahas? Coba komen di bawah. Oke, akhirnya selesai dengan episode kisah mistis malam ini. Buat para sahabat Rumput, terima kasih yang udah tonton video ini sampai habis. Terus aku minta buat yang baru datang, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, di share ke teman-temannya, biar channel Rumput terus berkembang, terus maju ya guys. Doain buat yang udah setia di Rumput, makasih banyak nih. Ya Allah, ditontonnya sampai habis ya videonya, jangan di skip ya. Mohon maaf nih, jangan di skip. Makasih banyak nih yang udah nggak nge-skip ya. Oke, kita akhiri aja pembicaraan malam ini, pembahasan malam ini. Aku Puput, pamit undur diri. Semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali di episode kisah mistis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.